Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar atau proyek kami, yakni proyek web dengan nama Sistem Informasi Buka Jasa. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Fadli Aldi Arfadi F1, NIM F1D 019057. Saya Aldi Aldian Jayeng, NIM F1D019-003. Saya Anissa Mutmainah, NIM F1D 019-007. Baik, sedikit tentang web kami. Web kami adalah web dengan judul Buka Jasa. Web kami menjembatani user, yakni user pencari jasa dan user penjual jasa. Terdapat juga admin di dalamnya yang digunakan untuk mengatur atau mengelola web tersebut. Penjelasan pertama, yakni penjelasan demonstrasi yang akan dilakukan oleh Aldi Aldianjaya, yang kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan demo untuk tugas besar web kami. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama saya mulai dari halaman daftar. Di halaman ini terdapat beberapa form yang harus diisi untuk daftar akun. Yang pertama adalah nama. Saya akan langsung ngisi saja. Saya ngisi dengan nama demo, kemudian nomor HP, kemudian email, kemudian password, konfirmasi password, dan mendaftar sebagai apa. Di sini kita harus menentukan mendaftar sebagai apa. Di sini saya akan mencoba mendaftar sebagai pembuka jasa. Setelah semua terisi, kita bisa mengklik tombol yang ini. Kemudian akan muncul pop-up registrasi berhasil, kemudian klik OK. Setelah daftar berhasil, maka kita akan masuk ke halaman login. Dan saya akan login dengan akun yang tadi saya buat. Pertama demo. Kemudian langsung masuk. Klik OK. Kemudian kita akan dibawa ke halaman homepage. Pada halaman ini terdapat beberapa fitur. Di antaranya ada fitur About Us, fitur keluar, fitur cari jasa, fitur buka jasa, dan fitur kategori jasa. Di sini terdapat berbagai kategori jasa, di antaranya ada video animation, programming, text, writing and translation, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan mencoba satu-satu fitur tersebut, dimulai dari fitur buka jasa. Pada fitur untuk di-input dan akan ditampilkan nanti di jasa kita. Saya akan memulai dengan mengisi nama jasa, yaitu saya akan coba jasa gambar. Kemudian nama pemiliknya adalah nama saya sendiri. Kategori jasa adalah editing. Kemudian harganya adalah kita tentukan sendiri, kalau saya menentukannya adalah 10.000. Kemudian kita coba pilih foto tepat pada device kita. Ini saya masukkan foto yang ini. Kemudian deskripsi jasanya kita isi terserah kita mengisi apa. Di sini saya mengisi jasa gambar 10 menit jadi. Kemudian setelah itu klik buka jasa. Setelah itu akan muncul pop-up registrasi berhasil, kemudian klik OK. Setelah itu untuk memastikan apakah jasa kita sudah berhasil atau tidak, bisa kita cari di fitur cari jasa. Di sini kita scroll saja untuk mencari jasa yang tadi sudah ada atau tidak. Dan di sini sudah ada. Di sini saya akan mencoba menggunakan beberapa jasa yang ada di sini yang sudah dibuat oleh user lainnya. Saya coba yang ini, jasa bimbel online. Pada halaman ini terdapat beberapa tampilan. Yang pertama adalah foto dari jasa tersebut, kemudian deskripsi dari jasa tersebut, kemudian ada tombol gunakan jasa yang bisa kita klik jika kita sudah yakin menggunakan jasa ini, kemudian ada hubungi penjual, yang mana jika diklik akan masuk ke WA dari penjualnya. Terus saya jelaskan.
Kemudian ada tombol gunakan jasa. Yang jika diklik kita akan dibawa ke halaman metode pembayaran. Untuk memilih metode pembayaran, di sini saya memilih metode pembayaran transfer bank. Di sini ada form untuk memilih bank. Di sini saya memilih bank BCA, memilih bank BRI. Kemudian melakukan submit setelah melakukan validasi atau setelah yakin dengan jasa yang akan saya gunakan. Submit. Kemudian kita akan dibawa ke halaman total pembayaran, di mana di sini saya akan membayar sebanyak 100.000. Kemudian nama banknya yang telah saya pilih ada Bank BRI, kode VA-nya adalah 65335. Kemudian setelah bayaran berhasil, kita klik dikerjakan. Kemudian kita akan dibawa ke halaman sedang dalam proses pengerjaan, di mana ini artinya kita harus menunggu jasa kita selesai dikerjakan. Jika ingin menghubungi penjual, kita bisa menekan tombol ini, maka akan dibawa ke WA penjual yang tadi. Di sini saya akan langsung saja kembali ke homepage dan menekan tombol home. Di sini sudah saya jelaskan, kemudian saya akan menjelaskan halaman About Us. Pada halaman ini adalah halaman untuk kelompok saya, kelompok tugas ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Ali Aldrian Jaya, yang NIM F1D019003, dengan kata-katanya jelas sekali, ingatlah mati di setiap langkahmu. Kemudian ada Anissa Mutmainah dengan NIM F1D19007, dengan kata-katanya, ikhlas itu tak terucap, namun sabar itu tak berujung. Kemudian ada Odi dengan nama panjang M. Kodli Aldi Alfiadi, NIM-nya F1D19057. Dengan kata mutiaranya, jangan lama-lama balas chatnya ya. Kemudian setelah itu saya bisa melakukan keluar dari akun saya langsung dari halaman ini dengan klik tombol keluar. Maka akan dibawa ke halaman masuk. Kemudian saya akan mencoba masuk sebagai admin, di mana adminnya saya sendiri. Mencoba alijaya31@gmail.com. Passwordnya. Setelah itu akan masuk login setelah itu akan muncul pop-up login berhasil, kemudian klik OK. Di sini kita akan langsung dibawa ke menu profile admin, yaitu adminnya saya sendiri. Kemudian saya mencoba satu-satu fiturnya. Yang pertama fitur user. Pada fitur ini terdapat tabel berupa yang berisi nama user, email user, nomor HP user, dan aksi berupa aksi hapus. Di sini saya akan mencoba mengetes aksi hapus, yaitu hapus ya akun ini. Hapus. Oke, klik OK, kemudian akan kembali ke halaman yang tadi. Setelah berhasil dihapus, coba kita cek apakah berhasil dihapus atau tidak. Maka sudah berhasil dihapus akun yang tadi, yaitu akun Jess. Kemudian kita lanjutkan ke fitur order, halaman order. Pada halaman ini juga terdapat tabel yang berisi ID orderan, total pembayaran, bank yang dipilih, detail, dan hapus. Terdapat aksi detail yang jika diklik maka akan muncul pop-up berupa detail orderan yang berisi ID user, ID jasa, dan status orderan. Setelah itu saya akan mencoba hapus beberapa orderan. Yang akan saya coba adalah yang paling bawah. Kemudian akan muncul data dapat dihapus, ketik OK. Selanjutnya adalah menu edit profil. Di sini terdapat form untuk mengedit profil, yang dimana kita dapat mengedit nama, mengedit email, dan mengedit nomor HP. Di sini saya akan mencoba mengedit nama saya dulu. Ini Aldi Aldrian. Kemudian emailnya saya diamkan karena saya tidak mau ganti. Kemudian nomor HP-nya saya ganti. Kemudian klik submit. Untuk memastikan apakah sudah berhasil atau tidak, bisa kembali ke halaman profil
yang dapat dilihat di sini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah halaman edit password. Untuk mengedit password atau mengubah password. Di sini ada dua form, yaitu password dan konfirmasi password. Di sini saya akan mencoba mengganti passwordnya. Kemudian konfirmasi. Kemudian submit. Akan muncul pop-up berdata berhasil, ketik OK. Dan yang terakhir adalah logout. Jika diklik, maka kita akan kembali ke halaman masuk atau halaman login. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas demonstrasinya. Selanjutnya adalah penjelasan CSS dan JS oleh Anisah Mutmainah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS dan JavaScript. Nah, yang pertama-tama di sini terdapat halaman registrasi. Kemudian di sini terdapat card yang kami gunakan. Kemudian terdapat dilihat code CSS apa saja yang kita gunakan. Terus kemudian ada gambar. Terus kemudian ada form di sini. Dan kemudian pada saat kita menekan form, terdapat hover yang dapat digunakan. Terus terdapat tombol di sini dan untuk mendaftar di sini dapat dilihat juga kode CSS apa saja yang kita gunakan pada sistem informasi buka jasa. Di sini kami mencoba untuk mendaftar dan masukkan namanya. Kemudian nomor HP-nya kita masukkan. Ini, kemudian kita masukkan emailnya. Kemudian kita masukkan password di sini. Nah, di sini terdapat fitur untuk melihat password dan untuk menutupi passwordnya kembali. Kita konfirmasi passwordnya. Pilih kita ingin masuk sebagai apa. Di sini saya masuk sebagai membuka jasa. Di sini saya akan menunggu tombol daftar. Di sini terdapat hover yang digunakan. Kemudian ada pop-up yang digunakan. Di sini kita menggunakan JavaScript yang terdapat tulisan registrasi berhasil. Dan kita menekan tombol OK. Terus kita terdapat pada halaman login. Di sini terdapat card. Kemudian dapat dilihat di sini apa saja yang digunakan untuk CSS-nya. Kemudian kita masukkan tadi email yang kita sudah daftarkan. Kemudian di sini kita tekan tombol masuk. Dan di sini terdapat pop-up yang tulisannya login berhasil yang digunakan yaitu JavaScript. Kemudian kita berada pada halaman homepage. Di sini terdapat navigasi, di sini terdapat navbar dan dapat dilihat apa saja yang digunakan CSS-nya. Di sini terdapat tulisannya, kemudian di sini ada beberapa fitur, kemudian ada di sini judul dari sistem informasi yang kami buat, terus kemudian di sini terdapat tulisan mengenai sistem informasi yang kami buat, dan ini terdapat ada gambar. Kemudian kita scroll ke bawah, ada beberapa fitur yang ada pada sistem informasi ini, yaitu ada cari jasa dan buka jasa. Kemudian di sini kita menggunakan card untuk fitur-fiturnya, dan di sini dapat juga dilihat code CSS-nya. Terus kemudian kita scroll ke bawah, terdapat kategori-kategori yang digunakan. Di sini kita menggunakan card untuk membedakan setiap kategorinya. Di sini saya akan menampilkan code CSS-nya. Kemudian ini dan ini. Dan kita scroll ke bawah, terdapat footer yang berada pada bagian bawah homepage ini. Kemudian kita ingin mencoba fitur yaitu buka jasa terlebih dahulu. Dan di sini pada fitur buka jasa ini terdapat hover yang digunakan pada setiap formnya.
Nah, kemudian kita mencoba buka jasa, kita tulis di sini tugas, kemudian nama pemiliknya Ansa, terus kategorinya mengetik, harganya kita masukkan 50.000. Kemudian di sini kita mengupload foto. Nah, kemudian di sini kita menulis deskripsi jasanya. Nah, saat kita mengisi deskripsi jasa ini terdapat hover untuk membedakan saat kita mengetik dan tidak mengetik. Nah, kemudian terdapat tombol buka jasa. Di sini kita menggunakan CSS-nya dan color-nya warna hijau. Saat kita menekan terdapat hover juga, dan di sini terdapat pop-up yaitu digunakan JavaScript. Kemudian kita kembali ke halaman homepage dan kita akan mengecek apakah jasa tersebut sudah dapat ditambahkan atau belum pada fitur cari jasa. Nah, di sini kita akan mengecek jasa yang telah kita tambah tadi. Nah, di sini terdapat jasanya. Kemudian kita ingin mencoba memesan jasa. Tapi namun terlebih dahulu saya menjelaskan apa saja yang kita gunakan CSS-nya di sini. Di sini juga sama pada halaman homepage tadi, CSS yang digunakan untuk navbarnya. Di sini untuk gambar dari jasa-jasa yang telah disediakan. Kemudian ini code CSS yang digunakan untuk keterangan dari jasa yang dijual. Kemudian ini untuk harganya. Dan terdapat juga tombol button yang bakal akan CSS-nya yaitu flow, karena jika ingin kita menggunakan jasanya saja baru terdapat tombol button-nya. Kemudian kita menekan tombol gunakan jasa, akan kita ke halaman profil jasa. Di sini terdapat deskripsi jasa yang kita gunakan card untuk menulis deskripsi jasanya. Di sini dapat dilihat CSS-nya untuk tulisannya, kemudian di sini untuk card-nya. Nah, di sini untuk gambarnya, di sini untuk tulisannya, dan di sini untuk button-nya. Kemudian di sini kita akan hubungi penjual, akan dilarikan ke WhatsApp dengan nomor yang menyediakan jasa. Kemudian di sini terdapat tombol gunakan jasa. Jika kita menekan tombol jasa, ada hover di sana. Kemudian akan mengarah ke halaman pembayaran. Di sini kita menggunakan form untuk memilih nama bank mana yang kita ingin gunakan. Saat kita memilih nama-nama bank tersebut, terdapat hover yang dapat digunakan. Contohnya kita menekan tombol Bank Mandiri, terus kemudian akan muncul tulisan Bank Mandiri. Di sini tersedia nama jasa dan harga jasa. Di sini tersedia juga button. Kemudian di sini saya menampilkan CSS-nya. Nah, untuk button-nya kita menggunakan warna biru. Saat kita menekan button submit, kita akan menuju ke halaman bayar. Di sini saya menggunakan card, terus ada gambar, terus di sini terdapat tulisan-tulisan yang diatur menggunakan CSS yang dapat dilihat di sini. Kemudian ada tombol dikerjakan dengan warna biru. Kita menekan tombol dikerjakan, maka kita akan mengarah ke halaman untuk menginformasikan bahwa jasa yang telah dipesan sedang dikerjakan. Di sini kita menggunakan card untuk mengaturnya. Kemudian di sini ada gambar, di sini ada tulisan nama jasanya, kemudian di sini informasi tentang pengerjaan jasanya, harga, dan di sini tombol. Di sini adalah untuk kembali ke halaman homepage. Di sini jika kita menekan tombol hubungi penjual, maka kita akan menuju ke WhatsApp penjual. Sekarang kita akan kembali ke halaman homepage. Di sini saya akan menjelaskan halaman About Us. Di sini saya menggunakan CSS, ada navbar, kemudian ini untuk tulisannya, kemudian
pada gambarnya saya menggunakan CSS. Ini CSS-nya dapat dilihat di sini. Ini. Nah, di sini. Terus di sini ada CSS untuk tulisan namanya, name, dan kata-kata yang ingin dilihat. Kemudian kita scroll ke bawah, sama saja digunakan CSS-nya satu dan terdapat fitur di bawahnya. Dan kita akan menekan tombol keluar. Kita akan menuju ke halaman login. Akan menjelaskan untuk CSS bagian admin. Jadi saya masuk sebagai admin. Kemudian mengisi passwordnya. Dan di sini akan terdapat pop-up, yaitu menginformasikan bahwa loginnya berhasil. Di sini kita menggunakan JavaScript. Nah, di sini terdapat halaman profil. Di sini kita menggunakan card untuk penampilan informasi profilnya. Di sini terdapat juga untuk tulisannya, CSS-nya. Dan di sini terdapat gambar yang digunakan. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena sesuai dengan ukuran yang card yang sudah kita atur. Kemudian kita ke halaman user. Di sini terdapat ada nama, email, nomor HP, dan aksi. Di sini menginformasikan user apa saja yang ada pada sistem informasi di sini, informasi kami. Di sini terdapat button hapus. Dan di sini juga dapat dilihat CSS-nya. Kemudian yang bagian sebelah kiri ini yaitu bagian dari navbarnya. Dan di sini atas ini adalah navbar untuk menginformasikan bahwa nama dari sistem informasi kami. Terus kemudian kita mengarah ke halaman order. Juga sama, pada halaman user juga tidak ada bedanya. CSS yang kami gunakan yaitu sama. Dan di sini juga ada button yang untuk bagian detail pesanan dan hapus. Kemudian halaman profil sudah. Di sini edit profil. Di sini juga pada formnya terdapat hover yang digunakan untuk bagian border, dan kemudian di tombol submit ini juga terdapat hover yang kami gunakan. Terus di edit password ini juga sedemikian rupa, begitu juga sama untuk pada edit profilnya. Terus kemudian ada tombol logout. Di sini kita akan keluar dan kembali ke halaman selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian backend atau PHP dan query dari website kami. Pertama terdapat file connection. Pada file connection terdapat PHP untuk menyambungkan atau mengkoneksikan website dengan database. Yang pertama ada hostname dengan nama localhost, username root, password dikosongkan, database name buka jasa. Terdapat variabel con atau koneksi yang berisi MySQL connects dengan urutan hostname, username, password, dan database name. Namun jika gagal terhubung akan muncul pesan gagal terhubung. Selanjutnya ke halaman sign up atau daftar. Kemudian pada halaman sign up terdapat pemanggilan fungsi sign up yang berada pada file fungsi.php, yakni pada fungsi.php pertama terdapat pemanggilan file connection.php, kemudian terdapat function sign up dengan parameter data. Terdapat penampungan pada variabel nama, berisi nama, dan seterusnya sampai role ID. Kemudian ada pengecekan password. Jika password tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan muncul password tidak sama. Kemudian akan diarahkan ke halaman sign up lagi. Jika berhasil, akan ada query untuk memasukkan data ke dalam database dan akan muncul pesan registrasi berhasil, kemudian dilanjutkan ke login.php. Kita akan coba cepat saja. Demo 081 email demo@gmail.com, password 123, konfirmasi 123. Kita akan mendaftar sebagai membuka jasa. Jika daftar, registrasi berhasil, kemudian masuk ke halaman login.
Pada halaman login terdapat session yang memanggil fungsi.php, file fungsi.php. Kemudian ada pemanggilan fungsi login. Fungsi login ini terdapat pada file fungsi yang mengambil parameter data, terdapat variabel global count untuk agar bisa dipanggil di halaman yang lainnya, penyimpanan data email dan password. Kemudian ada variabel check yang digunakan untuk mengquery, yakni menampilkan semua data pada tabel user yang dimana email yang diinputkan oleh user dan password yang diinputkan oleh user tersebut. Terdapat kondisi, jika berhasil maka data akan diurutkan MySQL fetch ASOC dengan parameter variable check, kemudian dibuatkan session user ID dan role ID, di mana role ID ini terdapat pengkondisian lagi, di mana role ID 1 pada database role ID 1 pada database role ID 1 ini adalah admin. Jika admin login akan diarahkan ke my profile admin. Jika selain admin, yakni role ID 2 dan 3 akan diarahkan ke homepage yang berupa penjual dan pencari jasa. Jika kondisi tersebut tidak berhasil akan muncul login gagal dan diarahkan ke halaman login.php lagi. Kita coba login dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu demo password 123, masuk, login berhasil. Dan diarahkan ke halaman homepage.php. Kita cek homepage.php. Di sini terdapat session yang tidak bisa, session di mana halaman ini tidak dapat diakses sebelum melakukan login.php. Sebelum melakukan, pada halaman homepage terdapat session. Session di sini digunakan untuk membatasi akses user, di mana halaman ini tidak bisa diakses tanpa melalui halaman login terlebih dahulu. Lihat. Kemudian di sini kita akan mencoba buka jasa. Pada halaman buka jasa terdapat session seperti sebelumnya. Kemudian ada pemanggilan fungsi buka jasa terdapat pada file fungsi. Di sini function buka jasa seperti biasa global count dan penampungan di variabel nama jasa, kategori jasa dengan nama jasa, kategori jasa dan lain-lain. Kemudian di halaman tersebut kita isi sembarang jasa latihan mengetik, nama pemilik saya sendiri, kategori les, harga 200.000. Di sini ada pemilihan foto, di mana pemilihan foto tersebut berbeda dengan insert data yang lainnya. Di sini akan dibuatkan function upload, ditampung di variabel nama file yang berbentuk variabel files, akan ditampung foto dengan nama, kemudian ukuran, pesan error, kemudian tmp name berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara. Kemudian pertama dicek apakah tidak ada gambar yang diupload. Jika tidak ada gambar yang diupload, maka akan mengampilkan pilih gambar. Harus memilih gambar. Kemudian dicek apakah benar yang diinputkan gambar, karena bisa saja yang diinputkan itu selain gambar. Di sini yang kami hanya menerima format JPG, JPEG, dan PNG. Kemudian jika berhasil akan lanjut ke ukuran file. Jika ukurannya melebihi 1 MB, maka akan ditampilkan pesan gambar terlalu besar. Jika lolos pengecekan, maka foto tersebut akan dipindahkan ke folder image dengan nama file yang sama. Kita coba upload foto ini. Deskripsinya bla bla. Buka jasa. Nah, akan tampil bukan gambar. Jika kita mencoba gambar yang lain, maka akan registrasi berhasil. Dan kita cek di cari jasa. Pada halaman ini, pada halaman cari jasa seperti biasa,
ada session yang mengharuskan user login terlebih dahulu. Dan di sini ada PHP untuk mengquery semua yang ada pada tabel jasa. Kemudian ada looping while, di mana untuk menampilkan atau membaca foto jasa, nama jasa, dan harga jasa. Kemudian kita coba klik gunakan jasa, diarahkan ke halaman profil jasa. Pada halaman ini seperti biasa ada session tentunya. Kemudian di sini ada variabel ID jasa menggunakan metode get, di mana get ini akan menampilkan ID jasa pada URL halaman ini. Dan terdapat PHP yang digunakan untuk mengquery. Di sini yang di-query adalah tabel jasa dan tabel user dengan menggunakan inner join. Kemudian diurutkan dengan metode array asosiasi. Kemudian di sini ada variabel WA yang nantinya digunakan untuk menyambungkan nomor HP user yang sudah membuka jasa. Di sini terdapat pembacaan nama jasa dan ID jasa dan nanti WA-nya. Kita coba hubungi penjual, diarahkan ke WA. Ya, kita coba gunakan jasa. Nah, pada halaman ini, ya ini halaman pembayaran. Seperti biasa, ada require once yang memanggil fungsi, dan di sini ada variabel yang menggunakan metode get untuk menampilkan pada URL-nya. Terdapat query menampilkan data bank, terdapat juga query yang menampilkan jasa yang saat ini sedang dipesan atau diklik. Terdapat pembacaan data menggunakan perulangan for each. Di sini dibaca nama bank, kemudian ada pemilihan nanti nama bank. Di sini juga ada pembacaan nama jasa dan harga jasa. Kita coba Bank Mandiri, kita submit. Nah, kemudian akan dibawa ke kode pembayaran. Kode pembayaran. Seperti biasa, ada require once fungsi. Kemudian di sini jika tombol if is set, tombol submit ditekan, maka akan ditampung nama bank, harga jasa, dan ID jasanya. Kemudian ada query untuk menampilkan nama bank yang sudah ditekan oleh user tersebut. Dan akan diurutkan dengan metode asosiasi. Dan di sini akan dibaca harga jasa, nama bank, dan di sini ada kode VA. Kode VA di sini kami gunakan fungsi run yang digunakan untuk mengacak nomor mulai dari 5 sampai 9999. Coba kita klik dikerjakan. Akan diarahkan ke file dikerjakan.php. Seperti biasa, ada session, kemudian ada penampungan, ada variabel total pembayaran, dan seterusnya. Di sini ada query yang digunakan untuk memasukkan data kepada tabel pembayaran. Kemudian ada query juga untuk menampilkan jasa yang sedang dipesan dan diurutkan dengan asosiasi. Di sini ada query juga, ya di sini query inner join yang akan menampilkan jasa dengan usernya. Kemudian ada WA juga nanti. Dapat pembacaan data, nama jasa, dan total pembayaran. Ya, kemudian jika hubungi penjual, maka akan diarahkan ke WA yang seperti yang tadi. Kemudian kita kembali ke homepage. Selanjutnya di sini ada halaman About Us, sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya, dan di sini tidak ada query ataupun PHP karena statis. Sekarang saya akan mencoba login sebagai admin. Login berhasil. Pada halaman pada halaman myprofiladmin.php, seperti biasa terdapat session dengan role ID yang mengharuskan login terlebih dahulu. Ada query untuk menampilkan user yang login saat ini dan diurutkan dengan asosiasi. Nah, terdapat pembacaan data di mana data nama yang ada pada tabel user, email,
pada tabel user akan dipanggil seperti nama, email, dan nomor HP. Di sini terdapat fungsi untuk menampilkan tanggal saat ini. Ya, ini seperti ini. Kemudian ke halaman ke menu user. Di sini terdapat beberapa user yang ada pada tabel database dipanggil di sini. Di sini terdapat aksi. Kita lihat codingannya. User admin. Seperti biasa terdapat session, pemanggilan dengan query select bintang from user untuk menampilkan data-data yang ada di user. Pembacaan data seperti nama, email, nomor HP. Berdasarkan ID user tertentu, kita akan mencoba menghapusnya. Terdapat function hapus user pada file fungsi. Seperti terlihat, ada function hapus user dengan parameter user ID dengan query delete from user where ID user sama dengan user ID. Kita coba menghapus. Sebelumnya saya sudah membuat user dengan nama tes. Coba kita hapus. Data dapat dihapus. Kita cek lagi, ya sudah tidak ada datanya. Kemudian pada halaman order, di sini ada pada codingannya order admin. Pada codingannya order admin seperti biasa, ada session, kemudian pembacaan data dengan for each, di mana yang dibaca adalah ID pembayaran, total pembayaran, dan nama banknya. Dan juga ini ada pembacaan pada bagian JavaScript-nya nanti di halaman detail. Kemudian sini ada pemanggilan fungsi, pemanggilan halaman hapus order yang dimananya terdapat pemanggilan fungsi menggunakan metode get. Jika hapus order berhasil, maka akan muncul data dapat dihapus. Jika tidak, maka data tidak dapat dihapus. Ini fungsinya, hapus order. Sama seperti hapus user kurang lebih. Kemudian kita akan coba untuk menghapus pesanan. Kita coba untuk cek detail. Kita coba untuk menghapus. Data dapat dihapus. Data tersebut akan hilang. Kemudian di bagian edit profile admin, seperti biasa ada session, kemudian ada query untuk menampilkan data admin. Terdapat PHP. Jika tombol submit ditekan, maka akan ditampung variabel nama yang akan menampung nama, selanjutnya dan seterusnya. Kemudian ada variabel update untuk menampung query. Query yang digunakan adalah query untuk mengupdate tabel user. Kemudian jika update berhasil, ubah data akan ditampilkan ubah data berhasil. Jika gagal, akan ditampilkan pesan kegagalan. Kita coba tambahkan ke submit, ubah data berhasil. Jika kita refresh, ya akan berubah. Kemudian pada edit password, kurang lebih sama seperti edit profile. Yang membedakannya hanya terdapat kondisi jika password kedua, yakni konfirmasi password tidak sama dengan password pertama, maka akan muncul password tidak sesuai. Jika berhasil, maka ubah data berhasil. Kita coba masukkan password 1, konfirmasinya 2, maka password tidak sesuai. Jika kita coba 1, ubah password 1, maka ubah data berhasil. Kemudian di sini saya akan mencoba logout. Pada codingannya terdapat session start dan session destroy. Session destroy akan berjalan nanti, kemudian akan dilanjutkan ke login.php. Kita coba logout. Nah, masuk ke login lagi. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.